Badan Pusat Statistik atau BPS sudah mengumumkan pertumbuhan ekonomi triwulan pertama tahun 2025 sebesar 4,87%. Perlambatan pertumbuhan ekonomi triwulan pertama ini sejalan dengan stagnansi pada pertumbuhan konsumsi rumah tangga triwulan pertama sebesar 4,89%. Nah, lesunya konsumsi masyarakat kini dibayang-bayangi angka pemutusan hubungan kerja dan angka pengangguran. Data pengangguran menurut BPS pada Februari 2025 menunjukkan angkanya sebesar 7,28 juta jiwa. Jumlah ini bertambah 83.000 orang ketimbang data Februari tahun 2024. Kalau kita lihat data lainnya, data pemutusan hubungan kerja atau PHK menurut Kementerian Ketenagakerjaan sejak 1 Januari hingga 23 April 2025 jumlahnya sudah mencapai angka 24.000 lebih. Jumlah ini sudah menyentuh sepertiga dari total kasus PHK tahun 2024 yang jumlahnya mencapai angka 77.000 lebih kasus. Lalu sejauh mana sesungguhnya pemerintah akan mengatasi masalah pengangguran termasuk PHK yang akan berdampak pula pada pertumbuhan ekonomi di negara kita? Kami bahas setelah informasi berikut. Data Badan Pusat Statistik mengungkap pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 juta orang pada Februari 2025. Menurut BPS, jumlah pengangguran yang terdata ini bertambah 83.000 orang dibandingkan Februari tahun sebelumnya. Ada juga yang kemudian dia masuk kepada angkatan kerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Itu yang terekam di dalam jumlah yang menganggur, 7,28 juta orang yang menganggur, dan penambahan jumlah orang penganggur dibandingkan Februari 2024 adalah sebesar 83.450 orang yang menganggur. Sepanjang kita merekam Februari 2025 dibandingkan dengan Februari 2024. Menurut data BPS, pengangguran di angkatan kerja jumlahnya berfluktuasi mengacu pada penduduk usia kerja. Jika membandingkan antara bulan Agustus 2023 dan Agustus 2024, jumlahnya memang turun. Namun, jika membandingkan antara Februari tahun ini dan tahun lalu, jumlahnya bertambah. Seiring dengan pengangguran, jumlah pemutusan hubungan kerja pun ikut naik. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Limpo mengungkap data pemutusan hubungan kerja atau PHK hingga April 2025 mencapai 24.000 orang lebih. Menteri Tenaga Kerja menambahkan secara tahunan, angka PHK di Indonesia meningkat dibanding tahun lalu. Kemudian saat ini sudah terdata itu adalah sekitar 24.000. Jadi sudah sepertiga lebih dari sepertiga dari tahun 2024. Ya, jadi kalau ada yang bertanya PHK year to year gabungannya itu saat ini dibandingkan tahun lalu memang meningkat. Ya, ini potretnya. Dan 3 provinsi terbanyak PHK Jawa Tengah, Jakarta, Riau, dan 3 sektor terbanyak itu adalah industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, dan aktivitas jasa lainnya. Jumlah PHK dari Januari hingga April 2025 tercatat sudah menyentuh sepertiga dari total kasus sepanjang 2024. Sementara jika melihat kasus PHK tahun 2024, 3 provinsi yang menyumbang angka PHK tertinggi adalah Jakarta, Jawa Tengah, dan Banten. Di Jakarta, pameran Bursa Kerja di Kemayoran dipadati para pencari kerja. 12.000 lowongan pekerjaan dibuka oleh 40 perusahaan yang bergabung. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana sesungguhnya kondisi serapan tenaga kerja di Indonesia saat ini dan apa yang harusnya dilakukan pemerintah membaca situasi sekarang? Kami akan bahas bersama Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin Sarman Simanjorang, dan bergabung pula bersama kami ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Muhammad Rizal Taufikur Rahman. Selamat malam semuanya dengan Tifal, apa kabar? Selamat malam, Mas Tifa. Alhamdulillah baik. Terima kasih semua sudah bergabung bersama kami. Kalau catatan BPS di Februari tahun ini 5 dari 100 orang angkatan kerja, Pak Sarman, statusnya menganggur. Serapan tenaga kerja dinilai lemah untuk saat ini. Hal apa sesungguhnya dihadapi oleh industri atau tantangan apa yang dihadapi industri sampai serapan kerjanya tidak semaksimal seperti yang diharapkan banyak orang? Ya, saya rasa memang kalau kita lihat bahwa salah satu faktornya adalah ya memang daya beli masyarakat kita yang saat ini sedang menurun.
Ya tentu kita lihat seperti tadi data yang disampaikan 3 besar penyumbang PHK itu adalah sektor perdagangan dan jasa-jasa lainnya. Ya kan, apabila memang penjualan juga stagnan, di satu sisi biaya operasinya tetap berjalan, ya mau tidak mau pengusaha kan juga akan melakukan rasionalisasi dalam hal ini. Salah satunya ya mau tidak mau adalah melakukan PHK. Nah, kemudian juga kita lihat faktor-faktor yang lain, misalnya Mas Tifal, adalah dari dulu adalah faktor maraknya masuknya barang-barang import yang ilegal. Nah, ini kan sangat menghantam berbagai produk-produk dalam negeri. Nah, ini juga menjadi salah satu faktor ya di mana kita lihat bahwasanya industri-industri kita, terutama tekstil, garment, atau mungkin UKM-UKM kita yang selama ini juga bisa membuat batik, bisa membuat fashion misalnya, tapi dengan diserbunya masuknya barang-barang dari Cina misalnya yang ilegal ini, ya itu akan sangat-sangat memukul mereka karena biasanya harga-harga import ini lumayan murah dalam hal ini. Jadi ini faktor-faktor. Kemudian juga kita lihat bahwa tekanan daripada industri padat karya kita, ya, di mana kita lihat kita juga belum menemukan pangsa-pangsa pasar baru, sedangkan industri padat karya kita ini selama ini sangat tergantung dengan buyer-buyer mereka di luar negeri. Nah, ini juga kita lihat juga kita belum menemukan pangsa-pangsa pasar baru, sehingga kita lihat seperti misalnya salah satu perusahaan tekstil terbesar yang menjelang kita bulan puasa kemarin harus melakukan PHK hampir 12.000. Jadi itu salah satunya. Kemudian juga kita lihat ya dengan salah satu faktornya mungkin salah satunya juga adalah adanya efisiensi pemerintah. Ya, kita lihat pemotongan 50% biaya-biaya perjalanan dinas itu berpengaruh terhadap sektor transportasi, hotel dan restoran, dan memang kita lihat buktinya ada 2 hotel di Bogor itu yang tutup, ya karyawannya hampir 175 orang. Jadi efisiensi pemerintah ini juga punya dampak terhadap angka pengangguran, ya. Kemudian kita lihat misalnya ada beberapa banyak juga rekanan-rekanan daripada kementerian-kementerian yang selama ini UKM-UKM, ada di bidang jasa event organizer misalnya, ada di bidang travel misalnya. Mereka selama ini sudah menjadi rekanan resmi pemerintah di kementerian, tapi dengan pemotongan anggaran itu banyak yang putus kontrak, yang mungkin kontraknya 10 jadi 2 misalnya. Itu program itu, sorry saya potong Pak, apakah masalah program kebijakan efisiensi itu jadi yang paling besar? Karena kalau saya kutip pernyataan dari rekan Anda, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, itu sempat bilang ada faktor ekonomi global juga, masalah geopolitik, ditambah lagi efek pandemi yang ternyata sebelum pandemi pun 2019 ekonomi kita sudah melemah kondisinya. Apakah masalah efisiensi ini juga menjadi faktor dominan? Bukan dominan, salah satu faktor. Oh, oke. Salah satu faktor. Karena biasanya ini UKM-UKM, dan UKM ini kan nggak banyak karyawannya, paling mungkin 5-10 orang ya. Tapi kalau kontrak mereka juga cuma dapat 2 setahun, nggak mungkin juga mereka mempertahankan. Tapi kan mereka kan banyak gitu loh. Kalau di PHK 5 orang tapi dengan UKM yang banyak kan juga berdampak besar juga gitu loh. Jadi saya rasa memang ini juga faktor-faktor tertentu. Kemudian juga yang terakhir juga kita lihat adalah maraknya juga bisnis online. Ini juga membuat salah satu faktor ya. Karena kita lihat banyak tenaga-tenaga penjualan SPG misalnya juga tidak direkrut lagi karena penjualan secara online. Jadi banyak faktor-faktor yang mempengaruhi yang harus kita jawab dengan kebijakan-kebijakan bagaimana supaya sektor usaha ini produktif, sehingga kita harapkan bisa melakukan minimalisir tingkat-tingkat pengangguran di masa yang akan datang. Gitu. Tapi kalau kita membaca aspek lainnya Mas Taufik, kalau saya kutip dari Harian Kompas edisi kemarin dari Konferensi Serikat Buruh Muslimin Indonesia, menyebut salah satu faktor lain yang membuat angka pengangguran ini terbilang tinggi karena luaran atau output dari tenaga-tenaga SDM kita ya dari secara kualitasnya itu tidak sepenuhnya bisa diserap dengan kebutuhan pasar saat ini, kebutuhan tenaga kerja saat ini, kebutuhan lapangan kerja saat ini. Itu menjadi faktor yang juga membuat kondisinya semakin bertambah sekarang? Iya, saya kira kalau kita lihat dari data ya, sekitar 58% pengangguran terbuka itu berasal dari usia 15-24 tahun. Ini mencerminkan apa? Problem struktural ya, mismatch antar sistem pendidikan dan pelatihan yang tidak tersambung dengan kebutuhan industri. Dan saya kira fenomena ini juga terjadi mulai tahun lalu ya, sudah diprediksi. Tentu saja ini menjadi penyumbang cukup signifikan gitu ya terhadap pengangguran terbuka ini.
Kemudian yang paling menjadi perhatian lagi adalah misalnya lulusan SMK menempati proporsi tertinggi dalam kelompok pengangguran. Kemudian tadi disampaikan lebih dari 60% pemuda Indonesia mengalami mismatch keterampilan antara kompetensi dengan dunia usaha dan dunia industrinya. Nah, tentu saja ketidaksesuaian ini perlu segera ditopang oleh beberapa solusi pemerintah gitu ya, terutama berkaitan dengan perubahan teknologi dan digitalisasi industri yang tidak diimbangi misalnya dengan penyesuaian dalam sistem pendidikan kita, padahal dunia industri sudah mengarah ke sana. Faktor-faktor itu juga menurut Anda mendukung juga kondisi masih ada PHK sampai sekarang, Mas? Saya pikir iya. Jadi tentu penguatan kerjasama antar lembaga pendidikan atau pelatihan dengan dunia usaha menjadi penting ya, karena dunia usaha ini membutuhkan kompetensi yang berbeda ya di saat ini dengan 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, karena dinamika ekonomi dan ekosistem ekonominya juga berubah ya. Untuk itu maka perlu ada berbagai penguatan di dalam peningkatan program pelatihan dan sertifikasi keterampilan misalnya, atau juga kompetensi-kompetensi ya, dukungan lain ya yang memang diperlukan dengan kondisi ekosistem bisnis yang ada, apalagi di tengah kondisi ketidakpastian global dan juga tantangan yang cukup tinggi di pasar domestik gitu. Aspek geopolitik, kemudian masih ada efek tarif dagang yang masih berkecamuk sampai sekarang, Pak Sarman. Ini dikhawatirkan akan berpengaruh ke lapangan kerja. Nasib para pekerja kita jumlahnya mungkin tidak akan sama seperti yang kita harapkan lah begitu. Nah, apa implikasi terburuk yang harus bisa dibaca pemerintah menurut Kadin, Pak, untuk bisa segera ditangani lah urusan ini? Ya, pertama mungkin saya menambahkan lagi yang tadi ya. Jadi memang Mas Tifal, 90% tenaga kerja kita ini adalah berpendidikan menengah ke bawah dalam hal ini. Maka ketika industri padat karya kita dalam kondisi tertekan seperti ini, maka yang sangat rawan itu adalah yang tadi itu, yang berpendidikan menengah ke bawah, yang skillnya perlu ditingkatkan, yang katakanlah keahliannya perlu ditingkatkan sehingga mereka memiliki suatu skill yang baik yang siap diterima oleh di berbagai sektor usaha. Nah, menyikapi yang tadi, memang kami sangat berharap supaya pemerintah ya cepat merespon dinamika yang terjadi saat ini, karena kalau kita lihat ya dari sisi geopolitik dunia juga belum baik-baik saja, misalnya ekonomi global juga seperti itu. Nah, bagaimana kita mampu memproteksi dengan kebijakan-kebijakan yang pro bisnis dan pro dunia usaha? Itu satu. Kemudian yang kedua tentu kita berharap supaya pemerintah juga bagaimana memproteksi masuknya barang-barang impor yang ilegal ini. Apalagi dengan perang dagang saat ini sangat terbuka dengan antara Amerika dengan Tiongkok, maka mungkin Tiongkok juga akan mencari pangsa-pangsa pasar baru. Nah, jangan sampai ini nanti membanjiri pasar Indonesia yang itu nanti akan memukul produk-produk kita, tentu akan memukul juga UKM dan industri kita. Ini menjadi harapan kami. Tentu adalah hal-hal yang memberatkan pelaku usaha, katakanlah misalnya seperti subsidi BPJS misalnya. Saya rasa ini juga perlu menjadi perhatian pemerintah, diberikan suatu stimulus atau keringanan-keringanan supaya tetap pengusaha-pengusaha kita ini produktif dan tidak melakukan PHK. Oke, saya butuh detail soal Anda menyebut stimulus itu. Buat industri, stimulus seperti apa yang betul-betul bisa menolong agar ya serapan kerja itu bisa benar-benar berjalan maksimal juga begitu? Ya, pertama mungkin ya bagaimana mereka diberikan kemudahan tambahan modal, misalnya investasi dalam hal katakanlah mungkin pergantian mesin-mesin yang terbaru contohnya. Kemudian juga bagaimana juga pemerintah mampu memberikan peluang-peluang. Katakanlah misalnya seperti ini. Pemerintah ini kan setiap tahun kan membutuhkan banyak yang namanya seragam-seragam, apakah itu TNI, Polri, ASN dan segala macam. Ya utamakanlah itu kepada industri-industri padat karya kita gitu loh, sehingga mereka bisa hidup. Kemudian masalah pajak misalnya, masalah iuran BPJS misalnya dan lain-lain. Saya rasa ini juga menjadi perhatian. Artinya hal-hal yang memberatkan pelaku usaha saat ini itu harus diberikan dukungan dan keringanan oleh pemerintah. Oke, Mas Taufik, ada saran juga bahwa refocusing untuk refocusing ekonomi domestik juga disarankan Apindo untuk mencoba diperbaiki lagi untuk memperbaiki kondisi ini. Menurut Anda
Sejauh mana perlu diperbaiki arahnya begitu? Iya, yang pasti apalagi misalnya ya Januari, Februari, Maret sebenarnya PMI kita sedang bagus di atas 50 ya. Dan ini nampaknya tidak optimal dimanfaatkan, tidak hanya direspon oleh fiskal tapi juga oleh para pelaku usaha. Mengapa? Karena tadi banyak tantangan yang harus dihadapi oleh para pengusaha begitu ya. Tentu insentif tadi menjadi penting. Contoh misalnya super deduction tax itu harus diperluas untuk sektor padat karya misalnya, tidak hanya riset maupun vokasi, atau juga fasilitas pembiayaan murah misalnya, terutama penjaminan kredit modal kerja. Ya, yang paling penting mungkin juga masalah bunga gitu ya, untuk mengakses baik kredit maupun consumption itu juga saya kira penting. Skema insentif kondisi wage subsidi misalnya ya. Kalau dulu kan di masa pandemi misalnya BLT bagi pekerja non PNS berpenghasilan kurang 5 juta misalnya ya, untuk mencegah PHK. Nah, sekarang mungkin juga harus ada skema-skema yang bisa menjadi buffer itu. Oke. Termasuk juga kebijakan anti PHK berbasis produktivitas. Itu harus dilakukan. Mengapa misalnya diberikan insentif jika perusahaan meningkatkan training dan mempertahankan Baik. tenaga kerja begitu ya. Tapi yang paling penting lagi adalah kita mesti memanfaatkan kondisi indeks PMI itu ya, yang justru April malah turun ini Oke. ya. Triwulan pertama pun dengan PMI yang cukup bagus, capaian ekonomi kita ya itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan gitu, bahkan prediksinya lebih rendah dibanding dengan triwulan tahun lalu year on year. Harus ada perbaikan di sini untuk bisa memastikan pertumbuhan ekonomi kita setidaknya untuk triwulan terdekat, triwulan kedua 2025 bisa membaik lagi, bahkan bisa kembali ke level sebelumnya di atas 5%. Bapak-bapak sekalian, Mas Taufik, Pak Sarman, terima kasih banyak sudah mau berbagi pandangan bersama kami kali ini. Selamat malam semuanya.